Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la khuluqin 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhassabu 'ala al-'abdi yaumil qiyamah as-salat. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah, samina wa ata'na. Hadirin Jumat rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa melaksanakan salah satu kebutuhan kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah, bisa hadir memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat ibadah Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid yang mulia ini adalah salah satu pengabdian kita sebagai hamba Allah dan salah satu yang menguatkan kita selalu senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Karena wujud kebersyukuran kita sebagai hamba Allah, hadirin, mudah kita mengucapkan alhamdulillah. Yang beratnya itu, wujud syukur itu adalah bagaimana mengembalikan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kembalikan kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah. Kita tahu bahwa kita bersyukur tidak hanya melihat di situ. Kalau kita masih banyak maksiat yang kita lakukan, berarti kita sudah kufur kepada Allah SWT. Kembalikan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dalam bentuk ibadah-ibadah yang diperintahkan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah menguatkan kita, memberikan hidayah, memudahkan kita dalam melaksanakan perintah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang kita selalu memuliakan dan mencintai beliau. Beliau adalah utusan Allah yang diturunkan ke muka bumi ini sebagai khataman Nabi, sebagai penutup para Nabi yang membawa risalah menyempurnakan agama Islam. Beliau adalah baginda kita Muhammad Rasulullah SAW. Kepada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang nantinya kita diberikan penghormatan oleh baginda kita, pertolongan oleh Allah melewati Rasulullah dalam bentuk syafaatul ijma'. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baik hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini mari kita coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah dan para ulama, bagaimana kita supaya hidup ini betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Suksesnya kita di dunia ini adalah merupakan salah satu jalan untuk menuju akhirat sebagai ujian bagi kita semua. Rasulullah mengatakan ad-dunya'u balagul akhir. Dunia itu memang salah satu kita bagaimana menempuh suksesnya nanti di akhirat. Karena nanti Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran ini bahwa perjalanan menuju akhirat itu melewati berbagai alam.
Kita itu awalnya di alam rahim, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Nanti alam yaumul ba'ats dibangkitkan di padang mahsyar, yaumul hisab dihisab oleh Allah. Lalu nanti kita masuk pada jalan Shiratal Mustaqim. Apakah kita sukses ke jalan yang disebut surganya Allah, atau kita termasuk orang yang celaka mendapatkan azab dari Allah dalam bentuk neraka kita? Pada kesempatan hari ini ada beberapa yang menjadi indikator yang perlu indikator itu ditanyakan kepada kita. Kalau sudah ditanyakan kepada kita, indikator itu ya ada, berarti kita sudah mengikuti aturan. Kalau jauh, bismillah, kembali bertaubat, kita kembali kepada jalan itu. Nah, ini kita coba lihat ya, ada beberapa poin indikator yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Saya mengutip dari kitab Abu La'its As-Samarqindi, seorang ulama zaman dahulu yang membuat kitab Tabihul Ghafilin. Di dalam kitab itu ada beberapa yang perlu kita menjadi pertanyaan bagi kita. Abu La'its ini dalam kitabnya ini mengatakan bahwa apabila kita ingin berkah dalam urusan dunia, maka pertanyaan inilah yang harus kita tanyakan pada diri kita. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa kalau hidup ingin berkah, itu yang pertama ayu akhirallahu min fara'idillahi ajlil kasbi. Jangan pernah kita mengakhir-akhirkan kewajiban kita kepada Allah, atau bahkan meninggalkan kewajiban kepada Allah dikarenakan urusan pekerjaan, urusan dunia. Sekarang ini sudah banyak orang yang meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Salah satunya ibadah yang menjadi ciri kita menjadi seorang muslim itu adalah sholat. Rasulullah dalam hadisnya bainal muslim wa bainal kufran tarkus sholat. Hadirin, ini pesan buat saya dan kita semua. Kata Rasulullah, yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang yang bukan muslim itu dilihat sholatnya. Jadi kalau meninggalkan sholat sudah kufur kepada Allah. Dosanya makanya dosa besar setelah musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah, itu adalah meninggalkan sholat. Dan sekarang orang sudah mudah. Masih mending tadi pesan daripada Imam Samarqindi ini, Abu La'its, jangan mengakhirkan. Apalagi kalau kita meninggalkan sholat kita. Sholat itu tidak ada rukhsah dalam melaksanakan sholat. Selama kita bernapas, maka di situ kewajiban kita sholat. Kecuali kalau kita sudah hilang akal, menjadi gila. Orang gila itu tidak wajib sholat. Orang ketika masuk ICU, ketika masih punya sadar, lalu masih bisa membuat dengan isyarat-isyarat, orang yang hidup yang harus membimbing sholat. Makanya ada materi dalam fikih itu bagaimana sholat bagi orang yang sakit, membimbing orang yang sakit. Jadi kalau ada keluarga yang sakit, naudzubillah min dzalik ya, di ICU, nah keluarganya harus membimbing dalam melaksanakan ibadah sholat. Bisa dijamak qashar. Bisa dijamak, kalau qashar tidak boleh kalau sakit. Jadi yang pertama, jangan pernah kita meninggalkan kewajiban. Salah satunya adalah sholat. Makanya Rasulullah dalam hadis itu mengatakan, awwalu ma yuhassabu 'alal 'abdi yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Yang pertama yang nanti akan ditanyakan pada saat kita menghadap yaumil hisab, menghadap Allah, yang akan ditanya itu yang pertama sholat. Hadirin, makanya jangan cuek sholat ini. Bisnisnya hebat, untungnya hebat, kaya raya, tapi dia tidak pernah sholat, berarti hidupnya tidak berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Apalagi di sini ulama itu mengatakan mengakhirkan saja sudah lalai dalam sholat kita. Makanya itu yang pertama. Ketika menjadi orang kaya, diberikan amanah kekayaan kita, kita lupa dengan zakatnya, kita lupa dengan infaknya, kita lupa dengan sedekahnya, kita lupa dengan membantu kesulitan orang lain, berarti kita sudah tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Tidak berkah itu harta itu. Dan tidak akan pernah menolong kita pada saat ketika menghadap Allah SWT.
Makanya di dalam Al-Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 59 Allah sudah gambarkan bagaimana datangnya orang itu yang sudah menyia-nyiakan sholat. Fakhalaba min ba'dihim khalfun ada'us shalah. Jadi sekarang ini sudah banyak orang yang mereka itu menyia-nyiakan sholat. Karena kalau kita mau sholat itu hadirin, pinginnya itu kalau sudah sholat Allah balas dengan materi. Makanya banyak orang yang miskin, yang tidak mampu, dia tidak mau melaksanakan sholat karena merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang lelah dengan kemiskinannya, malas sholat, bahkan bukan malas lagi, meninggalkan sholat. Mereka pinginnya dimuliakan dengan bentuk harta. Naudzubillah min dzalik. Sholat adalah kewajiban kita, kebutuhan kita, yang nantinya ketika menghadap Allah itulah yang akan ditanyakan kepada kita semua. Makanya hadirin yang di sini yang sudah menjadi seorang manajer pemimpin ya, di perusahaan, di sebuah kepegawaian, pada saat ketika melaksanakan kegiatan pekerjaan itu ingatlah waktu sholat. Maka kalimat yang harus dibangun, hidup ini adalah menunggu untuk sholat. Jadi kalau bekerja itu karena menunggu sholat zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Itu ya, jadi yang pertama. Yang kedua, masalah yang kedua itu supaya berkah. Kata Imam Samarkand itu la yuti ahadam min khalqillah li ajlil kasbi dalam kitab Jamil Komik. Kamu tuh kalau hidup jangan pernah menyakiti orang lain karena urusan dunia. Sekarang ini di kehidupan sekarang itu sudah liberal. Bisnisnya sudah spekulasi, saling menjatuhkan. Ketika kita bekerja, saling sikut kiri dan kanan. Supaya kita tetap yang maju, orang lain biarkan. Lihat berkah tidak hidup dalam hidup ini, maka lihatlah ketika seorang laki-laki mencari nafkah. Kalau dia zalim kepada orang lain, kalau dia suka menyikut kiri kanan karena urusan pekerjaan, karena urusan dunia, maka hidup ini tidak berkah. Dan apa yang kita hasilkan, uangnya tidak halal. Makanya salah satu bahayanya orang zalim, orang yang zalim, yang selalu menyakiti orang lain, ini dosanya besar sekali hadirin. Bahkan ketika kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kezaliman ini harus kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Beda kalau kita dosanya hanya sholat saja bisa bertaubat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita zalim kepada seseorang, menghina seseorang, menyakiti orang lain, sampai menginjak-injak orang lain, kalau itu dosa ingin diampuni, kita harus meminta maaf kepada orang itu. Makanya nanti hadirin, di yaumil akhirat itu ada orang tuh hebat ibadahnya, tapi dia bangkrut pahalanya. Datang kepada Allah bertanya, ya Allah, saya akan rajin sholat, saya akan rajin berjamaah, saya rajin baca Quran. Kenapa pahala saya bangkrut, tidak ada satupun amalannya? Ternyata dalam hadis itu orang tersebut selalu zalim kepada orang. Maka orang akan ngambil pahalanya karena dia telah zalim, belum meminta maaf, bertaubat kepada Allah. Hati-hati hadirin. Sampai Allah itu dalam surat Hud. Surat Hud itu surat ke-11 ayat 18 kalau nggak salah. Salah satu golongan yang sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti laknatullahu Yahudi. Itu adalah orang yang selalu zalim. Ini orang yang zalim ini biasanya punya jabatan. Hati-hati kalau yang punya jabatan ke anak buah zalim. Makanya Rasulullah sudah menyatakan dalam Al-Quran itu laknatullah. Ingatlah Allah melaknat ala zalimin, orang-orang yang suka zalim, menyakiti orang lain. Hati-hati hadirin. Tutur kata kita, perbuatan kita jangan sampai kita menyakiti orang lain, apalagi dalam urusan pekerjaan. Yang ketiga, pesan daripada ulama besar kita, kalau hidup ini pingin berkah, pekerjaan kita pingin berkah, ulama itu mengatakan bahwa jangan pernah kita berlebihan sampai hubud dunia, berlebihan mencintai dunia. Ini hati-hati hadirin. Orang kalau sudah kerasukan dunia,
bahkan dikendalikan oleh dunia, dia akan lupa terhadap dirinya sebagai hamba Allah. Makanya Allah tuh banyak sekali ayat yang menyindir kepada kita semua. Dalam surat An-Nazi'at, surat ke-79, di ayat 37 dan sampai 39 itu mengatakan fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Banyak orang itu berlebihan melampaui batas, bahkan dia terselimuti oleh kehidupan dunia. Kata Allah, kamu tidak akan pernah bahagia. Di dunianya pun dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, apalagi di akhirat. Coba koreksi hadirin. Kalau hadirin berlebihan mencintai dunia, dia salah satu orang yang tidak bahagia, tersiksa dengan dunia. Hati-hati. Makanya Rasulullah dalam hadis itu, salah satu penyakit umat Muhammad di akhir zaman itu adalah hubbud dunya wa karihatul maut, mencintai dunia berlebihan dan takut mati. Hadirin ini hati-hati. Orang yang cinta dunia itu kelihatan, ya. Tadi mengakhirkan bahkan meninggalkan kewajiban, menyakiti orang dan seterusnya. Banyak sekali keterangan ini dalam Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya ada 5 poin. Yang keempat, kata Abu Lais, setelah kita bawa ke dunia itu, bahwa kita tetap diperintahkan oleh agama untuk mencari nafkah seorang laki-laki, jihadul fisabilillah. Tapi awas, hati-hati ketika mencari nafkah ini, mencari dunia ini, jangan sampai kita berlebihan. Yang keempat, bahwa hendaklah pada saat kita mencari dunia itu, jangan hanya untuk kepentingan pribadi. Banyak orang kerja itu ditanya, buat apa kamu kerja? Buat istri, buat anak, cukup sampai situ. Itu sudah betul. Tapi yang berpikir di sini supaya berkah, kita wali jamaah. Ayat sudah dijamaah, kata Imam Samakin. Maksud daripada kita mencari dunia itu untuk jamaah. Makanya jangan lupa tunaikan zakat, tunaikan infak, sedekah, berbagi, pinjaman kebaikan. Ada orang yang mau minjem uang, kita berikan pinjaman tanpa bunga. Itu adalah salah satu perintah dalam agama supaya hidup ini menjadi berkah. Ini hati-hati yang punya diamanahkan harta oleh Allah SWT. Jangan sampai harta kita nanti pada saat sudah masuk yaumil qiyamah justru mengejar kita dalam bentuk, dalam hadis itu, menjadi seekor naga berkepala 2 karena harta itu tidak digunakan di jalan Allah SWT. Dan yang terakhir hadirin, bahwa yang terakhir, lihatlah rizki yang kita terima itu bukan dari hasil kerja keras kita, tapi itu adalah pemberian dari Allah SWT. Dalam surat yang pendek, surat Al-Humazah, Allah menyindir kepada orang-orang yang merasa bahwa apa yang dia miliki, bahwa itulah hasil daripada karya kita. Diawali dengan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa tada yahsabuna anna malahu ahlada. Ini orang-orang yang berlebihan cinta dunia itu begitu, merasa dirinya bahwa apa yang dia miliki itu hasil karyanya. Makanya apa yang terjadi? Sombong, merasa dirinya bahwa harta itu dari saya, ini hasil kerja keras saya, pintarnya saya. Ingat cerita terkait Qarun pada saat zaman Nabi Musa alaihissalam. Tokoh-tokoh yang menjadi pelajaran bagi kita. Qarun ini adalah seseorang yang hebat di Nabi Musa, bahkan saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia adalah memiliki sifat sombong sehingga merasa apa yang dia hartanya bahwa itu adalah hasil karya. Jadi kalau dapat rezeki dari Allah dalam bentuk duit, gaji, kesehatan, semuanya, kita sampaikan bahwa itu semua adalah pemberian daripada Allah SWT. Maka kalau tahu itu dari Allah, kembalikan lagi kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah yang kita harus lakukan. Itulah yang disebut keberkahan. Apalah artinya duit yang banyak kalau duit banyak itu nanti tidak dibawa menjadi amal soleh kita. Demikian hadirin bisa disampaikan, itulah amanah yang disampaikan dalam pesannya Imam Abu Lais Samarqindi ini untuk menjadi pedoman bagi kita semua, dan itu semua diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita hidup ini menjadi berkah. Pada saat ketika sudah berkah, Allah kasih kebahagiaan fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Barakallahu li wa lakum.